Hai, selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan Puan di tempat aku sudah vaksin. Iya, Puan sudah divaksin hari ini. Ini vaksin kedua, tanggal 21 Mei 2021 di Mapolda Jabar. Seperti yang Puan sudah ceritakan, Puan dapat dari jatah UKM karena Puan UKM sering berinteraksi dengan para konsumen. Jadi dapat juga jatah diprioritaskan untuk mendapat vaksin ini, teman-teman. Untuk vaksin yang kedua ini tempatnya masih sama juga di Mapolda Jabar di Jalan Soekarno-Hatta alias di Jalan Bypass. Nah, kita dibagi dua jalur nih. Ini jalur yang ini, jalur untuk yang vaksin pertama. Mereka yang baru ikut vaksin pertama. Nih Bu Polwan sedang menjelaskannya. Nah, kalau Puan antri dan daftar di jalur ini. Jalur untuk orang-orang yang akan mendapatkan vaksin yang kedua. Di video ini Puan mau menjelaskan tentang siapa saja yang bisa divaksin. Ya, yang sehat kayak Puan itu sudah jelas bisa vaksin. Tapi Puan banyak dapat pertanyaan dari teman Puan, dari saudara Puan, bahkan dari kakak Puan yang takut divaksin karena konon punya penyakit tertentu. Yuk, Puan coba jelasin di sini ya. Contohnya Atu, suami Puan, penyandang komorbid. Komorbid adalah penyakit penyerta yang akan membuat penyandangnya parah kalau terpapar virus COVID. Jadi sebelum vaksin, Puan bawa nih Atu ke Rumah Sakit Immanuel, ke dokter spesialis, subspesialis diabetes, ginjal, dan penyakit jantung. Biar aman teman-teman, kita punya inisiatif sendiri. Ini dia nih Atu lagi nunggu giliran. Hai Atu. Jadi teman-teman, Atu sudah punya ring 4 di jantungnya. Juga ada gangguan kreatinin di ginjalnya, gula darah, semuanya itu penyebabnya. Jadi biar aman nih, mending periksa itu dulu semua ke sini. Periksa gula darah, asam urat, fungsi jantung, fungsi ginjal, plus konsultasi di dua dokter langganan nih. Aduh kasihan tuh Atu tuh sering banget disuntik teman-teman. Setelah kata dokter jantung dan dokter ginjalnya oke, baru deh Atu vaksin ke sini. Jadi setelah di tenda tadi kita masuk ke ruangan ini teman-teman. Kita di screening dulu, ditanya apa aja penyakit kita, keluhan-keluhan apa. Jadi nggak sembarangan, ada dokternya yang tanya jawab ke kita dan kita diperiksa dengan teliti di sana. Nah, pas Puan udah antri untuk vaksin, ini Atu kok Puan lihat nggak gabung dengan Puan. Rupanya tensinya Atu tinggi 160/80 teman-teman. Jadi Atu dipisahin dulu di satu tempat, disuruh istirahat dulu untuk menurunkan tensinya. Batas minimalnya memang 160, tapi amannya di bawah itulah. Udah ya sekitar 130, 120 baru bisa divaksin. Nih, anak bungsu Puan dan Puan sudah lolos screening. Anak bungsu Puan tensinya 110/60, Puan 110/70. Nggak sakit teman-teman tuh. Petugasnya juga asik-asik teman-teman, ramah-ramah. Jadi kita nggak takut kalau mau tanya-tanya juga. Terus Puan nyamperin Atu, melihat kondisi Atu masih istirahat, udah dapat teman yang sama-sama tensinya tinggi di atas 160. Atu mas cuma 160 deng. Puan suruh tiduran dulu deh, siapa tahu bangun tidur ditensi lagi, tensinya turun. Sementara Atu istirahat, Puan sama anak bungsu Puan ke pos 4, pos yang tadi disaranin petugas yang sudah nyuntik. Kita di sini harus istirahat 30 menit dulu menunggu reaksi vaksin, sekaligus menyerahkan berkas-berkas ke Pak Polisi ini. Begitu berkas kita masuk sini, ting, kita dapat SMS, kita dapat sertifikat vaksin COVID-2 alias sudah lengkap. Jadi teman-teman ya, walaupun kita vaksinnya udah komplit, udah vaksin 1, vaksin 2, bukan berarti kita kebal terhadap virus COVID. Kita masih mungkin terpapar teman-teman.
Jadi fungsi vaksin teh untuk meminimalisasi efek serangan virus kalau kita terpapar. Ih, amit-amit tapi jangan sampai deh ya teman-teman ya. Sebab itu kita tetap harus menjaga prokes, harus tetap ingat 5M. Nah, petugas yang ganteng ini namanya Kang Febi. Dia menjelaskan dengan detail apa yang harus kita lakukan kalau setelah vaksin ini kita ada gejala-gejala yang agak beda-beda gitu. Kemana kita harus menghubungi dokter, siapa yang harus kita hubungi. Semua dijelaskan oleh Kang Febi ini nih. Jadi kita nggak usah takut kalau mau tanya-tanya apa yang kita nggak ngerti dan apa yang harus kita lakukan. Makanya kita di sini agak lama teman-teman nih, 30 menit dulu kita duduk di sini menunggu reaksinya. Nih anak Puan juga nih nanya-nanya nih kalau nanti seandainya ayahnya sudah divaksin ada apa-apa, kemana harus menghubungi. Nah dijelasin nih, ada dokter yang tertera di formulir ini. Kita bisa menelponnya kapan saja. Bener-bener enak banget nih prosedur di sini. Jelas, tertib lagi. Terus Puan ngintip lagi ke aula, atuh rupanya sudah boleh disuntik. Hasil tensinya turun teman-teman 130/70, aman. Jadi memang pada beberapa kasus ada juga sih yang sampai 3 kali tuh, pas di tensi tinggi dia istirahat dulu, tensi lagi masih tinggi. Terus istirahat lagi, tensi lagi masih tinggi, istirahat lagi sampai tensinya benar-benar di bawah 150 ya 130 gitulah masih aman teman-teman. Ada kasus lain juga nih, begitu masuk suhunya sampai di atas 37 derajat Celcius. Itu biasanya langsung disuruh cepat keluar oleh petugas. Biasanya disuruh di luar dulu. Itu kemungkinan biasanya efek dari berkendaraan sepeda motor. Tapi kalau dia sudah angin-anginan dulu, udah santai dulu biasanya turun itu teman-teman. Hore, akhirnya atuh dapat vaksin. Itu sangka atuh belum disuntik, padahal udah. Saking nggak kerasa sakitnya tuh, udah tuh. Senangnya udah dapat vaksin, ikhtiar teman-teman. Nah, lalu Puan nyuruh atuh jalan ke depan, Puan mau ambil mobil di tempat parkir. Pas Puan keluar, ya ampun, Puan kaget. Ternyata antriannya udah panjang teman-teman. Jadi kalau mau vaksin teman-teman ya, kalau kebetulan dapat jatah vaksin dalam waktu dekat ini, mending datangnya pagi-pagi sekali kayak Puan. Puan tadi dari rumah sekitar jam 6 kurang malah tuh datang ke sini teh masih sepi, biar kita nunggu aja dan tidak terlalu panjang antriannya, biar nggak capek juga. Kalau udah panjang kayak gini kan, wah lumayan juga nanti kita nunggunya. Tapi karena ini di Mapolda, prokesnya juga emang betul-betul bagus tuh diatur oleh Pak Polisi ini. Harus benar-benar jaga jarak pada saat kita ngantri. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat ya. Nantikan Puan lagi di video-video lainnya yang mungkin bisa bermanfaat juga untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.